Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2. Sekarang kita akan belajar tema 2 subtema 1 pembelajaran 4. Nah, materinya tentang mengenal sifat-sifat benda. Oke. Kita sekarang akan melakukan percobaan sifat-sifat benda. Yang pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahan. Ya. Ini adalah alat dan bahan yang ibu siapkan. Selanjutnya, kalian akan melakukan percobaan. Kalian akan melihat percobaannya dan sambil melakukannya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak ibu? Semoga kita semua di lindungan Allah SWT ya, diberikan kesehatan. Oke, anak ibu kelas 2. Sekarang kita akan belajar tentang bermain di lingkunganku. Tema 2 ya, bukan tema 1 lagi. Tema 2 bermain di lingkunganku. Nah, sekarang kita akan bermain. Oke, tuh kita akan melakukan percobaan ya. Di sini buka buku kalian halaman 29. Oke. Halaman 29 di sini ada cara-caranya ya. Kita akan mengetahui sifat-sifat benda ya. Benda itu ada apa saja? Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, oke. Di sini kalian akan melakukan percobaan. Boleh dicobain di rumah ya, masing-masing barengan sama ibu. Nomor 1 kelereng. Oke, ibu punya kelereng. Ada yang besar sama yang kecil ya. Boleh yang besar atau yang kecil kelereng. Terus selanjutnya ada air mentah nggak apa-apa ya. Udah ada air, pensil atau pulpen boleh ya, pensil atau pulpen. Yang keempat sirup. Nah, di sini ibu tidak ada sirup, kita ganti dengan air susu ya, air susu. Selanjutnya ada minyak. Di sini ada minyak, gelas dan botol air mineral. Gelas dan botol air mineral. Oke. Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama kalian harus menyiapkan alat dan bahannya. Kita cobain ya. Kita sambil baca bareng-bareng ya. Nomor 1, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Ini botol, kalian ambil botol kalian. Masukkan kelereng yang kalian punya di rumah masing-masing. Masukkan ya. 1, 2, 3. Oke, perhatikan bentuknya. Apakah kelereng ini akan berubah? Apakah bentuk kelereng ini akan menjadi seperti botol? Tidak ya. Bentuknya tetap yaitu bentuk kelereng ya. Yang satu lagi. Masukkan. Oke. Sama, bentuknya ialah tetap kelereng, bulat, tidak berubah bentuk. Oke. Nah, selanjutnya ini gelas. Tempatnya ialah gelas. Yang nomor 2, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Coba. Walaupun kelereng itu sudah dimasukkan ke dalam gelas, apakah kelereng ini berubah? Tidak ya. Kelereng ini tetap bentuknya seperti kelereng, tidak menjadi berbentuk seperti gelas, tetap ialah kelereng. Pernyataan yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Di sini ibu punya botol dan punya air mineral. Kalian harus hati-hati ya, bisa dibantu oleh orang tua. Kita masukkan perlahan. Oke, cukup. Nah, coba air ini apakah dia berubah bentuk seperti botol? Walaupun hanya sedikit ya, tapi apakah dia berbentuk seperti botol?
mengikuti bentuk botol? Ya, air itu mengikuti bentuk botol. Boleh ditambahkan ya. Nah, kalian bisa lihat airnya tadi di bawah, sekarang di atas. Kita ditambahkan, air akan berbentuk seperti botol. Air itu namanya benda apa? Benda cair. Maka kalau benda cair itu akan berubah bentuk. Oke, tadi airnya itu ada di dalam gelas. Ya. Sekarang ada di dalam botol. Nah, bentuknya itu akan seperti botol. Kita akan coba air ini dimasukkan lagi ke dalam gelas yang ini ya. Nah, gelas yang ini ya, kita lihat bentuknya. Tadi bentuknya seperti ini ya. Sekarang apakah dia akan berubah bentuk? Wah, ternyata airnya itu akan berubah bentuk mengikuti wadahnya ini. Akan seperti bentuk gelas. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Paham ya sampai sini ya? Maka air itu akan menempati ruang, akan menempati wadahnya, mengikuti wadahnya. Seperti apa dia wadahnya? Jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Dan jika dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Betul. Bisa kalian coba di rumah ya. Oke, selanjutnya suruhan yang selanjutnya ialah masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Oke. Pensil ini atau pulpen ini berbentuk apa? Ya, bentuknya bentuk pensil. Coba kita masukkan ke dalam botol. Apakah dia akan berubah bentuk? Oke. Apakah pulpen ini atau pensil akan berubah bentuk setelah dimasukkan ke dalam gelas? Ke dalam botol? Tidak, ya. Bentuknya akan tetap seperti pensil atau seperti pulpen, ya. Oke, selanjutnya. Pulpen ini akan dimasukkan ke dalam gelas. Coba, apakah pulpen ini akan berubah bentuk? Kita lihat. Oke, apakah pulpen ini berubah bentuk menjadi gelas? Tidak, betul. Pulpen ini akan tetap seperti pulpen. Nah, pulpen ini namanya benda apa? Benda padat. Ya, padat. Kalau benda padat itu dia tidak akan berubah bentuk. Pintar. Oke, selanjutnya pernyataan yang ketujuh atau suruhan yang ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Karena ibu tidak ada sirup, kita ganti, boleh pakai air susu ya. Kita masukkan ke dalam botol. Nah, karena ibu sudah memasukkannya ke dalam botol, coba lihat. Air susu ini berubah bentuk seperti botol atau tidak ya? Atau tetap besar seperti ini? Coba kita lihat. Oke, air susu ini akan berubah bentuk seperti wadahnya, ialah botol ya. Dia akan berubah bentuk. Air susu akan berubah bentuk seperti apa? Botol. Pintar. Pernyataan selanjutnya, pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Coba, dari botol nih ya, bentuknya seperti ini. Apakah akan berubah bentuk seperti gelas atau tetap seperti botol? Kita lihat ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, bentuknya dia akan berubah. Dia tidak seperti botol lagi, tapi bentuknya akan menjadi seperti gelas. Iya, air susu ini akan berubah bentuknya seperti gelas. Nah, ini yang dinamakan benda cair. Oke, pernyataan selanjutnya ialah masukkan
kalimat suruhan ya, kalimat perintah. Masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kita harus memperhatikan bentuknya nih. Itu nama salah satu kalimat perintah ya. Ini ibu punya minyak. Ibu tidak semuanya dimasukkan ke dalam botol ya, hanya sedikit saja. Kita lihat bentuknya akan besar seperti ini atau akan seperti botol. Kita perhatikan baik-baik ya. Oke, bentuknya akan seperti, dia mengikuti lekukan ini ya. Dia akan mengikuti bentuk botol. Ini ada lekukan di bawah. Nah, ini ada lekukan di bawah, dia akan mengikuti bentuk lekukan itu. Tidak seperti yang ini. Kalau ini besar, kalau yang ini dia mengikuti bentuk botol ya. Maka minyak ini berubah. Coba kita sekarang masukkan ke dalam gelas. Ibu punya gelas, apakah akan bentuknya bulat seperti ini, gelombang seperti ini, atau akan rata seperti gelas di bawah ini ya? Kita lihat. Wah, bentuknya itu tidak lagi seperti botol, tapi jika minyak dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Betul ya, dia akan berubah bentuk. Maka dapat disimpulkan bahwa minyak itu termasuk benda apa? Ayo. Ya, minyak itu termasuk benda cair karena dia berubah. Dia berubah bentuk sesuai wadahnya. Oke, paham ya semua ya? Nah, kalau kalian paham, kalian bisa mengerjakan hasil pengamatan yang tadi, ditulis di buku tulis masing-masing. Nah, kalian bisa buka halaman 30 ya, ikut pantau juga oleh Bunda dan Ayah semuanya ya. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan atau sudah menonton percobaan ini, kalian bisa tulis di buku tematik masing-masing, buku tulis tematik masing-masing. Tulis, isikan perubahan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Ditulis dan di tabelnya digambar di buku tulis kalian. Misalkan tadi kelereng itu bentuk bendanya itu tetap atau berubah ya. Kalau kelereng dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti apa? Ayo, seperti gelas atau tetap seperti kelereng? Ya, kelereng dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan tetap, tidak akan berubah ya. Bentuk kelereng ini akan tetap kelereng, tidak berubah ya. Maka kalian kalau sudah membuat tabel ini, kalian bisa tulis memilih kelereng itu di tetap. Bisa kalian kasih checklist. Kasih checklist aja ya. Kelereng tetap. Nah, kalau air tadi berubah bentuk atau tidak ya? Iya, betul. Air itu akan berubah. Nah, maka checklist di sini. Paham? Oke. Kalau misalkan paham, kalian bisa disimpulkan. Simpulannya apa? Benda cair itu berubah atau tidak ya? Nah, benda padat itu berubah atau tidak? Tulis di buku tulis tematik kalian masing-masing. Paham? Ya. Nah, Ibu punya di sini, kalian bisa baca ya, halaman 31. Di sini ada Ibu dan juga ada adik. Nah, Ibu menanyakan kepada adik, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Maka adik akan menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Pintar, berarti adik sudah pintar ya. Anak-anak Ibu juga sudah pintar ya. Maka air dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Pintar. Sekarang tanya lagi. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol?
air yang di dalam gelas dipindahkan ke dalam botol tadi, maka bentuknya akan seperti, iya, bentuknya sama seperti botol, Bu. Pintar. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Kita buka selanjutnya. Kata adik, air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Pintar. Kata ibu, benar sekali, nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jadi air disebut benda cair. Pintar. Kalau sudah, kalian bisa mengerjakan halaman 1 dan nomor 1 dan nomor 2, serta di sebelahnya nomor 3 dan nomor 4. Ditulis soal dan jawabannya ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.